Perang Dunia Pertama merupakan peperangan global yang terpusat di Eropa dan dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai dengan tanggal 11 November tahun 1918. Perang Dunia Pertama melibatkan semua kekuatan besar yang terbagi menjadi dua aliansi yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu dan Blok Sentral. Perang Dunia Pertama merupakan salah satu perang besar dan paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya melibatkan pasukan terlatih, melainkan warga sipil juga ikut terlibat di dalamnya. Tidak mengherankan, perang ini mendapatkan sebutan sebagai Total War. Bagaimana sejarah Perang Dunia Pertama? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Perang Dunia Pertama dipicu oleh beberapa sebab. Salah satu yang menjadi sebab-sebab dasar adalah pembentukan aliansi negara-negara Eropa. Rivalitas antara negara-negara Eropa memaksa mereka untuk membuat suatu sistem aliansi di antara mereka. Pembentukan aliansi ini diprakarsai oleh negarawan Jerman yang bernama Otto von Bismarck yang memulai pembentukan aliansi pada tahun 1870. Pada tahun 1914, Eropa mempunyai dua aliansi besar. Yang pertama yaitu aliansi sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Sebelum akhirnya Italia menarik diri dan digantikan oleh Turki Utsmania. Dan yang kedua yaitu aliansi sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Rusia. Sebab lain yang menjadi pemicu Perang Dunia Pertama adalah konflik yang terjadi di wilayah Balkan atau yang disebut sebagai krisis Balkan. Krisis Balkan ini dipicu oleh keinginan Austria-Hungaria untuk memperluas wilayahnya di daerah Balkan. Tujuan dari ekspansi Austria-Hungaria sendiri untuk melemahkan gerakan-gerakan nasionalisme etnis minoritas di wilayah mereka. Keinginan ini dipicu oleh ketakutan mereka akan terlepasnya daerah-daerah imperium mereka, menyusul sentimen nasionalisme yang dimulai dari kemerdekaan Serbia. Serbia sendiri awalnya adalah daerah yang dikuasai oleh Turki Utsmania. Namun, revolusi Serbia pada tahun 1817 dan pengakuannya secara de facto pada tahun 1867 membuat Serbia menjadi negara yang independen. Ternyata, keinginan perluasan wilayah tersebut membawa Austria-Hungaria menuju konflik dengan Rusia yang sejak lama mendambakan untuk memberikan pengaruh dan ekspansi di daerah Balkan. Rusia telah mengalami dua kali peperangan terbatas untuk mencapai tujuan mereka selama pertengahan kedua abad ke-19. Krisis Balkan yang pertama terjadi pada tahun 1908 ketika Austria-Hungaria tiba-tiba mencaplok dua provinsi di wilayah Balkan, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Kedua provinsi tersebut merupakan rumah untuk orang-orang Serbia, Kroasia, dan lainnya. Serbia yang juga menginginkan untuk merebut wilayah ini, kemudian meminta bantuan kepada Rusia dan Rusia mengancam Austria-Hungaria. Kemudian Jerman bergabung ke dalam aliansi dan memaksa Rusia untuk mundur. Krisis Balkan yang kedua terjadi antara tahun 1912 sampai dengan tahun 1913. Beberapa negara di wilayah Balkan mengalahkan Turki Utsmania dan kemudian merebut wilayah Turki Utsmania di wilayah Eropa hingga hanya tersisa kota Istanbul. Kemudian pada tahun 1913 negara-negara Balkan saling berperang untuk memperebutkan pembagian wilayah.
Austria-Hungaria menghalangi negara kecil tersebut untuk meluaskan wilayahnya ke Laut Adriatik dan mengancam akan menghancurkan Serbia. Sekali lagi, Serbia meminta bantuan kepada Rusia, dan sekali lagi pula Jerman menekan Rusia untuk mundur. Pada tanggal 28 Juni tahun 1914, seorang pemuda berumur 19 tahun bernama Gavrilo Princip memegang pistol dan menunggu sepanjang rute parade di Sarajevo, ibu kota dari provinsi Bosnia. Princip merupakan anggota dari organisasi nasionalisme Bosnia yang telah dilatih oleh The Black Hand, sebuah organisasi teroris Serbia. Pada hari itu pula, Pangeran Franz Ferdinand, yaitu pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria, mengunjungi Sarajevo. Princip menunggu dengan beberapa konspirator merencanakan membunuh Pangeran Franz Ferdinand untuk menyerukan kebebasan Slavik dari kontrol Austria-Hungaria. Ketika mobil terbuka yang ditunggangi oleh Pangeran Franz Ferdinand melintas, salah satu rekan Princip gugup dan tidak jadi menembak. Kemudian, sopir berbelok ke arah yang salah. Menyadari hal tersebut, ia memutuskan untuk memberhentikan mobil. Princip memegang pistolnya dengan jarak yang sangat dekat dari penumpang yang berada di mobil tersebut. Melihat bahaya tersebut, Pangeran Franz Ferdinand melindungi istrinya yang bernama Sophie. Princip kemudian menembak dan membunuh Pangeran Franz Ferdinand dan istrinya yaitu Sophie. Pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni tahun 1914 mempercepat terjadinya krisis ketiga Balkan. Pemerintah Austria-Hungaria menuduh Serbia terlibat dalam pembunuhan tersebut, memutuskan untuk menyerang Serbia dan menegakkan kekuasaannya di Balkan sekali lagi. Tetapi rencana itu membutuhkan dukungan dari Jerman karena Rusia mungkin datang untuk mendukung aliansi Serbia dan mempertahankan kepentingan mereka di Balkan. Pada konferensi penting di Berlin, 8 hari pasca penembakan Franz Ferdinand di Sarajevo, pemerintah Jerman mendukung rencana Austria-Hungaria dengan cek kosong untuk dukungan penuh. Jerman mendukung dan memberi saran agar bertindak secara cepat. Pada tanggal 23 Juli, Austria-Hungaria mengajukan ultimatum yang dapat memicu perang kepada Serbia. Ultimatum ini harus dijawab selama waktu 48 jam. Bahkan setelah Serbia telah menyetujui semua tuntutan kecuali satu syarat ultimatum, yaitu memperbolehkan Austria-Hungaria untuk menginvestigasi keterlibatan Serbia dalam rencana pembunuhan. Karena ultimatum tersebut tidak dapat dipenuhi, Austria-Hungaria akhirnya menyatakan perang kepada Serbia pada tanggal 28 Juli tahun 1914. Dalam waktu seminggu dari deklarasi ini, hampir seluruh Eropa terlibat dalam perang. Perang selama tahun 1914. Pada tanggal 29 Juli, Rusia mendekati perbatasan Austria-Hungaria dan Jerman dengan maksud menjaga agar Serbia tidak dihancurkan oleh aliansi sentral. Rusia juga mempunyai rencana untuk mencaplok wilayah Imperium Turki Utsmania dengan menguasai Konstantinopel dan merebut selat-selat mulai dari Laut Mati hingga Laut Aegean. Namun, rencana dari Rusia tersebut dihalang-halangi oleh aliansi sentral. Pada tanggal 31 Juli tahun 1914, Jerman memberi ultimatum agar Rusia menghentikan pergerakan perangnya dan menyampaikan ultimatum kepada Prancis agar netral dalam menghadapi permasalahan Rusia dan Jerman. Rusia dan Prancis mengabaikan ultimatum dari Jerman. Pertempuran dimulai di perbatasan Rusia-Jerman pada tanggal 1 Agustus tahun 1914. Kemudian, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Prancis pada 3 Agustus tahun 1814. Pada dasarnya,
Semua kekuatan aliansi mempunyai rencana perang yang dirancang untuk kemenangan dalam waktu yang cepat. Tidak ada rencana untuk perang dalam jangka waktu yang lama. Ketika kedua aliansi saling berhadapan pada tahun 1914, Panglima tertinggi Jerman yang bernama Helmut von Moltke akan menerapkan rencana Jenderal von Schlieben dengan sedikit perubahan. Rencana itu mengharuskan sayap kiri tentara Jerman menahan pasukan Prancis di Sungai Rhine. Sayap kanan menyapu melalui Belgia dan Prancis Utara menuju Paris. Rencana von Moltke akan memakan waktu 6 minggu untuk menaklukkan Prancis dan sekutu. Ketika tentara Jerman melanggar perbatasan Belgia, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus tahun 1914. Hal ini disebabkan pada tahun 1838, Inggris, Jerman, dan Prancis telah menandatangani suatu perjanjian yang menjamin kemerdekaan dan kenetralan Belgia. Pada tanggal 1 September tahun 1914, tentara Jerman berhasil memukul mundur tentara Prancis hingga 15 mil dari Paris. Akibatnya, pemerintah Prancis menyingkir ke Bordeaux. Kemenangan perang 1 September tahun 1914 tersebut telah melecut semangat tentara Jerman. Karena Jerman kemudian berencana menggerakkan pasukannya dengan cepat melalui kereta api menuju ke timur untuk mengalahkan Rusia. Karena Perancis menghormati kenetralan Belgia, maka Perancis tidak melalui Belgia untuk melakukan serangan balasan ke Jerman. Sebagai gantinya, Perancis berusaha memusatkan pasukannya di tengah dan sayap kanan. Rusia mempunyai rencana untuk menimbulkan perpecahan di aliansi sentral, untuk kemudian melancarkan serangan langsung ke Berlin, meskipun akhirnya rencana itu gagal. Rencana Schlieben Jerman mendekati keberhasilan. Pada permulaan September, sayap kanan Jerman hampir mencapai Paris. Namun, sebelum mampu bergerak cepat merebut ibu kota itu, Perancis menyerang sayap kanan Jerman yang terbuka. Serangan balik Perancis ini berhasil memukul mundur Jerman dalam pertempuran pertama di Marne pada tanggal 6 sampai 10 September tahun 1914. Perlu dicatat, pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran yang menjadi titik krusial dalam Perang Dunia Pertama. Pertempuran di Marne menghilangkan harapan akan perang singkat dan merubah pertempuran di front barat menjadi pertempuran di parit perlindungan. Kedua aliansi membuat parit-parit dari Sungai Aisne sampai perbatasan Swiss, diperpanjang sampai 600 mil. Setelah pecahnya perang, Inggris memblokade kegiatan perdagangan dari Jerman keluar perbatasannya. Blokade ini menandai kampanye kapal selam Jerman pada bulan Oktober tahun 1914. Kapal-kapal selam Jerman datang untuk memutus suplai untuk Inggris. Kemunculan kapal-kapal selam Jerman ini juga merubah strategi perang secara keseluruhan. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1914, Turki Utsmaniyah menyatakan bergabung ke dalam aliansi sentral. Bergabungnya Turki Utsmaniyah ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu bantuan ekonomi dan militer Jerman. Faktor yang kedua yaitu kecemasan pemerintah Kesultanan Turki Utsmaniyah terhadap rencana Rusia yang ingin menguasai wilayahnya. Dan faktor yang ketiga yaitu keinginan untuk mengembalikan kekuasaan Turki Utsmaniyah terhadap sejumlah provinsi yang telah terlepas sehingga mendorong Turki Utsmaniyah untuk bergabung ke dalam aliansi sentral. Dengan bergabungnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah ke dalam aliansi sentral, maka komunikasi laut antara Rusia dan sekutu dapat diputus. Pasukan Turki Utsmaniyah kemudian bergerak ke selatan dan mengancam merebut terusan Suez.
Tentara Utsmania berencana memutus komunikasi Inggris dengan Timur Jauh. Untuk menjaga terusan-terusan ini, sekutu terpaksa menempatkan pasukan dengan jumlah besar di ujung timur dekat Laut Mediterania. Perang selama tahun 1915. Pada tahun 1915, Jerman dan Austria-Hungaria masih menjadikan Rusia sebagai sasaran utama untuk dikalahkan. Aliansi Sentral melakukan usaha-usaha yang besar untuk dapat mengalahkan Rusia. Di awal tahun ini, Rusia sudah memulai peperangan dengan menyerbu Hungaria. Kemudian, Jerman membalasnya pada tanggal 2 Mei tahun 1915 dalam pertempuran yang berpusat di Brest-Litov. Pada pertempuran ini, Jerman menerobos bagian tengah front Rusia. Akibat dari pertempuran di Brest-Litov, pasukan Rusia dipukul mundur kembali hingga ke Pinsk. Jerman juga mengambil 750.000 tawanan, tetapi Rusia masih terus melakukan perlawanan. Pada tahun ini, terlihat kebuntuan terjadi di front barat yang disebabkan oleh kurangnya pasokan selongsong meriam. Pada bulan April tahun 1915, Jerman menggunakan gas beracun klorin untuk membinasakan pasukan Prancis di Ypres. Setelah itu, segera perang berubah menjadi peperangan menggunakan berbagai tipe gas beracun dengan efek yang sangat menghancurkan. Pada tahun 1915 juga menjadi tahun kampanye kapal selam Jerman. Hal ini ditandai dengan semakin hebatnya blokade Jerman atas Britania selama tahun 1915 ini. Pada bulan Februari tahun 1915, Jerman mengumumkan bahwa perairan di sekeliling Britania masuk ke dalam zona perang. Selain itu, Jerman memperingatkan kapal-kapal perdagangan yang ditemukan di zona ini akan dihancurkan, termasuk kapal-kapal milik bangsa yang netral. Pada tanggal 7 Mei tahun 1914, tepatnya di sekitar Kinsale Head, Irlandia, Jerman menghancurkan kapal penumpang mewah Lusitania dengan torpedo. Serangan torpedo ini memakan korban sekitar 1.198 orang dan 120 orang diantaranya adalah warga negara Amerika Serikat. Akibat serangan-serangan yang dilancarkan kapal selam Jerman ini, Inggris mulai khawatir akan terpaksa keluar dari perang akibat banyaknya kerugian yang terus berlanjut, khususnya di bidang pengiriman laut. Pada bulan April tahun 1915, Italia menandatangani suatu perjanjian rahasia dengan aliansi sekutu. Perjanjian ini berisi tawaran kepada Italia bahwa bagian Austria sebagai upah ikut perang melawan aliansi sentral. Perlu diketahui, sebelum Italia menandatangani perjanjian ini, sudah banyak tokoh-tokoh Italia yang mendukung sekutu. Karena keinginan mereka untuk mendapatkan wilayah-wilayah Austria yang banyak dihuni oleh orang-orang keturunan Italia. Pada tanggal 23 Mei tahun 1915, Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Sir Ian Hamilton mendaratkan pasukan Anzacs, yaitu korps tentara Australia dan Selandia Baru di semenanjung Gallipoli pada tanggal 25 April tahun 1914. Masuknya pasukan tersebut di Gallipoli direncanakan untuk melawan Istanbul melalui darat dan laut. Namun, ekspedisi di Gallipoli ini gagal total. Pasukan tersebut kemudian ditarik untuk melindungi terusan Suez yang mendapatkan ancaman dari Turki Utsmania. Pada tanggal 11 Oktober, salah satu kekuatan Balkan yaitu Bulgaria bergabung dengan aliansi sentral. Bulgaria kemudian bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria untuk menyerbu Serbia dan Montenegro. Serangan ini membuka jalan menuju Istanbul untuk membantu Kesultanan Turki Utsmania menghadapi sekutu. Perang selama tahun 1916. Perlu sahabat ketahui
bahwa armada Jerman di permukaan air tidak menantang kekuasaan sekutu atas perairan hingga pertempuran Jutland pada tanggal 31 Mei tahun 1916. Serangan Jerman di perairan sebelumnya selalu menggunakan kapal selam. Pertempuran Jutland awalnya didominasi oleh Jerman, namun pada akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Pertempuran Jutland dianggap sebagai pertempuran angkatan laut di permukaan air yang paling penting karena memungkinkan berlanjutnya blokade terhadap Jerman. Pada tahun 1916 diadakan dua kampanye besar. Serangan Jerman atas Verdun pada bulan Februari tahun 1916 dan serangan sekutu atas Jerman di dekat Sungai Sam. Di front barat, Jerman melancarkan serangan besar ke Prancis di Verdun. Sebelum serangan itu, Jerman menghujani Prancis dengan tembakan meriam yang mempunyai daya hancur paling kuat yang pernah digunakan dalam Perang Dunia. Prancis berusaha menahan laju tentara Jerman. Pertempuran ini terus berlanjut selama beberapa bulan. Pada bulan Juli tahun 1916, Inggris datang membantu Prancis dengan melakukan serangan di wilayah Sungai Sam. Inggris menyerang Jerman dengan kendaraan lapis baja mereka. Kendaraan lapis baja itu diberi nama kode tank. Tank merupakan persenjataan yang dikembangkan Inggris secara rahasia. Perang ini merupakan pertama kalinya Inggris memperkenalkan tank. Akibat dari serangan kendaraan lapis baja Inggris ini, ketika musim dingin mengakhiri perang untuk sementara, pasukan sekutu berhasil mendesak barisan Jerman sejauh 14 km. Perlombaan teknologi persenjataan terus berlangsung pada Perang Dunia Pertama ini. Dengan diperkenalkannya senjata-senjata baru dari kedua aliansi, aliansi sentra dan sekutu berlomba untuk membuat pesawat yang mempunyai kemampuan untuk menembak pesawat musuh. Para pilot pesawat tempur tersebut bertarung untuk menguasai wilayah udara selama perang. Tidak hanya pesawat tempur, pesawat model balon udara yaitu Zeppelin juga digunakan untuk melakukan pemboman dari udara. Penggunaan Zeppelin ini banyak dilakukan oleh Jerman. Setidaknya Zeppelin melancarkan serangan sebanyak 51 kali. Namun, pesawat Zeppelin sangat rentan hancur karena badai atau serangan sekutu. Hal ini terbukti dengan hancurnya 77 kapal Zeppelin selama perang tersebut. Pada tahun 1916 ini juga, aliansi sekutu berusaha mengadu domba umat muslim untuk semakin melemahkan kekuatan Turki Utsmania. Adu domba ini dimulai dengan tercetusnya perjanjian rahasia aliansi sekutu mengenai pembagian wilayah Turki Utsmania yang diprediksi akan kalah dalam Perang Dunia Pertama ini. Perjanjian ini dinamai dengan Perjanjian Sykes-Picot. Prancis mendapatkan wilayah di Lebanon, bagian barat Laut Turki, Syria Utara, dan Irak Utara. Sedangkan Inggris mendapatkan wilayah Irak, Arabia yang berbatasan dengan Teluk Persia, dan Transjordania. Palestina ditunjukkan menjadi hak rezim internasional. Rusia mendapatkan Istanbul dan beberapa bagian timur Anatolia. Sedangkan Italia dijanjikan wilayah selatan Anatolia. Untuk melancarkan ambisi sekutu untuk menjadi penguasa di Timur Tengah, Inggris memulai konspirasi dengan menjanjikan kepada Sharif Hussein di Mekah untuk kemerdekaan negara Arab. Namun, dengan syarat Sharif Hussein harus berperang menghadapi Turki Utsmania dan mengusir Turki Utsmania dari wilayah-wilayah yang dikuasainya di daerah Timur Tengah. Sharif Hussein kemudian menerima tawaran tersebut dan mulai mengorganisir pasukan untuk menyerang daerah-daerah kekuasaan Turki Utsmania. Perang selama tahun 1917. Peperangan periode tahun 1917 ini diwarnai dengan beberapa peristiwa besar dunia. Yang pertama yaitu revolusi yang terjadi di Rusia
dan yang kedua adalah keikutsertaan Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Kita akan membahas revolusi yang terjadi di Rusia terlebih dahulu. Pada tanggal 11 Maret tahun 1917, revolusi pecah di Rusia. Revolusi ini diprakarsai oleh kaum nasionalis pimpinan Alexander Kerensky. Akibatnya, Kekaisaran Romanov dengan rajanya Tsar Nicholas II terpaksa turun tahta. Pemerintahan Republik Rusia di bawah pimpinan Alexander Kerensky menyatakan akan meneruskan perang. Namun, rakyat Rusia sudah muak dengan peperangan tersebut. Kemudian, Partai Revolusioner Komunis membentuk Partai Bolshevik untuk menjadi penentang pemerintahan. Akhirnya, pada tanggal 9 November tahun 1917, terjadi revolusi kedua di Rusia yang menumbangkan pemerintahan nasionalis. Peperangan pada Perang Dunia Pertama ini semakin meluas dengan bergabungnya Amerika Serikat dengan aliansi sekutu. Bergabungnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat pada awalnya adalah bangsa yang netral ketika Perang Dunia Pertama dimulai pada tahun 1914. Amerika tidak ingin mencampuri urusan negara-negara Eropa. Di bawah hukum internasional, sebagai negara yang netral, seharusnya Amerika Serikat mempunyai hak untuk melanjutkan perdagangan dengan setiap bangsa yang sedang berperang. Amerika juga berusaha mengajak bangsa-bangsa yang sedang berperang untuk merundingkan perdamaian. Namun, muncul peristiwa-peristiwa yang mengubah sikap Amerika terhadap perang di Eropa. Pertama adalah kebrutalan Jerman yang menembaki seluruh kapal yang melintas perairan. Tidak peduli itu kapal sekutu atau kapal perdagangan biasa. Hal tersebut tentu saja melanggar hukum internasional. Yang kedua yaitu penggunaan gas beracun dalam peperangan ini. Gas beracun sangat ditentang oleh opini publik Amerika Serikat. Tetapi pemicu perang yang sebenarnya adalah penerbitan telegram Zimmerman di koran Amerika pada tanggal 1 Maret 1917. Telegram ini berisi pengungkapan tawanan Jerman terhadap Meksiko untuk mendukung perang melawan Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Jerman akan memberikan wilayah Amerika bagian barat daya kepada Meksiko. Orang-orang Amerika menjadi percaya jika Jerman memenangkan perang, maka pemerintahan Amerika Serikat akan memperoleh ancaman. Dengan adanya tuntutan publik untuk berperang, maka dengan terpaksa Presiden Wilson menyatakan ikut berperang pada 6 April 1917. Pada tahun 1917, pasukan Inggris melakukan sebagian besar pertempuran besar di front barat. Kehilangan pasukan yang mereka derita sangat besar. Contohnya di pertempuran Ypres yang menelan korban hampir 1/4 juta pasukan Inggris. Kekhawatiran perang juga membawa bencana di front Italia. Pada bulan Oktober tahun 1917, Austria-Hungaria dan Jerman melakukan serangan dadakan di Cavaretto. Serangan ini mengakibatkan tentara Italia berlarian mundur dan sekitar 265.000 orang ditawan. Perang selama tahun 1918. Ketika aliansi sekutu sudah diambang kekalahan, Amerika Serikat muncul sebagai penyelamat mereka. Pada tanggal 21 Maret tahun 1918, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Sungai Sam. Serangan ini dirancang oleh Jenderal Hindenburg dan Ludendorff untuk memenangkan perang. Dalam beberapa hari saja, Jerman terus maju menguasai wilayah itu. Serangan berakhir setelah Jerman merebut wilayah sejauh 56 km. Di sini, Amerika memerankan peran penting untuk mempertahankan pasukan sekutu.
2.000 orang Amerika berperan besar mencegah serangan besar Jerman memukul jauh pasukan sekutu. Pada tanggal 27 Mei tahun 1918, Jerman kembali menyerbu dengan pasukan besar. Kali ini di sepanjang sungai Aisne. Terlihat Jerman begitu bernafsu untuk segera menyudahi peperangan ini dengan kemenangan. Selama 1 minggu, Prancis mundur dari wilayah itu. Medan pertempuran kembali lagi di sungai Marne, di Château-Thierry yang berjarak hanya 71 km dari Paris. Untuk menghentikan serangan besar Jerman, 3 divisi Amerika Serikat diterjunkan untuk beraksi di Château-Thierry, Cantigny, dan Bellewood. Divisi ini ditugaskan untuk bertahan ataupun melakukan serangan balasan ke Jerman. Usaha yang dilakukan 3 divisi tempur Amerika Serikat yang dibantu pasukan veteran Prancis Inggris ini membuahkan hasil. Dengan berhentinya serangan gencar Jerman pada 6 Juni tahun 1918. Bergabungnya Amerika Serikat ke dalam aliansi sekutu ternyata berhasil membalik keadaan perang. Pasukan sentral yang awalnya mendominasi perlahan-lahan dapat disaingi oleh pasukan sekutu. Meskipun kekuatan sekutu sudah dikurangi oleh Rusia yang pada 3 Maret menarik diri dari peperangan. Akibat dari penarikan diri ini, Rusia kehilangan wilayah Polandia dan hampir semua wilayahnya yang berbatasan dengan Laut Baltik. Pada tanggal 8 Agustus, Inggris memulai serangan di sepanjang Somme. Korps Kanada kemudian mendesak 13 km pada hari pertama. Ini merupakan salah satu kemajuan terbesar sekutu dalam melawan pasukan sentral. Sebulan lebih, sekutu mendapatkan 100.000 tawanan dan mengakibatkan Jerman mundur secara penuh. Ketika Jerman telah berhasil dipukul mundur, aliansi sekutu mempersiapkan serangan besar terakhir untuk menyudahi perlawanan aliansi sentral. Bulan September tahun 1918, pasukan Amerika Serikat merebut Saint-Mihiel. Suatu serangan memulai hutan Argonne dilakukan sekutu yang kemudian berlanjut ke arah utara di sepanjang Meuse dari Verdun menuju Sedan. Serangan ini dimulai pada tanggal 26 September dan diteruskan hingga November. Saat Jerman menerima serangan balasan dari sekutu, secara mengejutkan aliansi sentral juga runtuh. Bulgaria menandatangani gencatan senjata pada tanggal 30 September tahun 1918. Kemudian disusul oleh Turki Utsmania pada tanggal 31 Oktober tahun 1918. Italia yang berhasil bangkit dari kekalahan dapat mengalahkan Austria-Hungaria, yang akibatnya Austria-Hungaria diberi gencatan senjata pada 3 November tahun 1918. Gencatan senjata yang diberikan kepada Austria-Hungaria ini mengharuskan pembubaran pasukannya dan menyerahkan wilayah yang luas dan menyerahkan sebagian angkatan lautnya. Ini juga menandai keruntuhan Imperium Austria-Hungaria. Front dalam negeri Jerman runtuh ketika tentaranya mundur dari semua front pertempuran. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1918, penguasa Jerman memohon gencatan senjata. Para penguasa kerajaan Bavaria dan Württemberg turun tahta. Kaisar Jerman turun dari tahtanya pada tanggal 9 November tahun 1918 dan melarikan diri ke Belanda. Pada tanggal 11 November tahun 1918, Jerman menandatangani gencatan senjata umum. Syarat-syarat yang diminta oleh sekutu untuk mengabulkan permintaan gencatan senjata Jerman sangatlah berat. Tentara Jerman harus menyerahkan seluruh kapal selam dan persediaan militer kepada sekutu. Jerman harus menyerahkan tawanan mereka dan mengganti seluruh kerugian perang. Konferensi Perdamaian Paris menyusul rencana untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama pada tanggal 1 Januari tahun 1919. Semua negeri yang ikut berperang mengirimkan perwakilannya. Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.
Perjanjian diberikan kepada delegasi Jerman di Versailles pada 7 Mei tahun 1919. Salah satu isi perjanjian ini merupakan pernyataan penerimaan syarat yang diberikan sekutu kepada Jerman untuk mengganti seluruh kerugian perang. Meskipun sempat menolak, akhirnya pada tanggal 28 Juni tahun 1919, perjanjian ini ditandatangani oleh delegasi Jerman, yang kemudian perjanjian tanggal 28 Juni tahun 1919 ini dikenal dengan perjanjian Versailles. Perjanjian dengan Austria-Hungaria ditandatangani pada tanggal 10 September tahun 1919 di Sainz, Jerman. Perjanjian dengan Bulgaria pada tanggal 27 November tahun 1919 dan dengan Imperium Utsmaniyah di Sevres pada tanggal 10 Agustus tahun 1920.